Pada pagi hari ini langsung saja saya akan sharing dengan saudara, berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini temanya saya berikan judul kemuliaan, hormat, dan kuasa. Mari kita baca ayatnya. Jadi pendahuluan perenungan kita suka disebut sebagai ayat emas pendahuluan. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. 1, 2, dan 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sebelum saya menerangkan ayat ini sama saudara, menjelaskannya, coba Anda lihat PowerPoint yang pertama yang saya bagi pagi ini sama saudara. Selalu saya pakai peraga gambar saudara ya, untuk mempermudah lewat visual dan audio yang ada kita bisa nangkep kebenaran firman. Kita akan sama-sama belajar pagi ini salah satu rahasia kehidupan saudara ya, bagaimana kita ini bisa mengalami yang namanya breakthrough. Satu rahasia kehidupan bagaimana kita mengalami satu terobosan dalam kehidupan kita, di mana kuasa Tuhan itu bekerja, di mana kuasa Tuhan itu bekerja dilepaskan gitu ya, di seluruh area kehidupan kita. Ini kan kerinduan kita saudara ya, kuasa Tuhan bekerja dilepaskan dalam rumah tangga kita. Kuasa Tuhan dilepaskan bekerja dalam bisnis, usaha, pekerjaan kita. Kuasa Tuhan bekerja dilepaskan di mana kegagalan kita terjadi. Kalau hari ini saudara punya masalah, engkau punya kesulitan, saudara sedang menghadapi yang namanya jalan buntu, mentok. Saudara udah usaha nih, saudara udah ikhtiar, tetap aja buntu, gak ada jalan. Tentu pagi ini Anda merindukan kan, di mana kuasa Tuhan bekerja, dilepaskan di area kegagalanmu, di bisnismu, di jalan buntumu, di tubuhmu yang sakit. Sebab kalau kuasa itu bekerja, dilepaskan mengalir, kalau yang sakit akan disembuhkan saudara. Saya pikir begini, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak membutuhkan kuasa. Saya yakin setiap kita merindukan, membutuhkan, memerlukan kuasa itu turun, dilepaskan, bekerja di seluruh area kehidupan kita. Karena begini saudara, saya mau jelaskan sedikit sebelum saya sampai kepada ayat yang kita baca tadi. Karena kalau sampai kekristenan kita tidak ada kuasa, kekristenan kita kekristenan yang tanpa power, kuasa Tuhan tidak bekerja. Saya mau beritahu sama saudara, kekristenan kita akan segera berubah menjadi sekedar agama yang sekedar hanya mempunyai kesalehan, ketaatan, kesucian. Kekristenan kita hanya agama dengan tata tertib, aturan-aturan yang ada. Ya saya nurut, saya taat. Tetapi hanya sekedar itu kesalehan, tetapi tidak mempunyai power. Kekristenan tidak punya kuasa yang mengubahkan kehidupan. Kekristenan tidak punya kuasa memulihkan kehidupan. Makanya sekedar jadi agama. Saya yakin kekristenan itu sesungguhnya bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah identik disertai dengan kuasa Tuhan. Kuasa yang mengubah kehidupan kita. Hidup lama jadi hidup baru. Itu butuh kuasa bekerja di situ. Kegagalan di hidup kita berubah menjadi keberhasilan, kesuksesan. Kemunduran jadi maju. Kekalahan bagaimana caranya hidup yang kalah berubah jadi berkemenangan. Kita mengalami yang namanya from glory to glory. Tuhan bawa kita lewat kuasanya dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dari satu kemenangan kepada kemenangan, kepada kemenangan, kepada kemenangan. Tentu kita rindukan satu kehidupan Kristen yang mengalami from glory to glory. Rahasianya itu yang kita mau belajar pagi ini. Makanya saya katakan ulang sekali lagi, ini menurut saya bagian yang penting. Sebelum kita tahu rahasia pemicunya apa, karena ternyata itu ada rahasia.
Bagaimana kita mengalami hidup yang berkemenangan? Kekristenan kalau kita tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja, ya sekedar agama yang hanya bicara soal kesalehan, kesucian, ketaatan, tapi nggak punya kuasa sesungguhnya mengubah kehidupan. Hanya teori, kita mesti hidup kudus, kita mesti saleh, setia ibadah, tapi tidak ada kuasa. Saya yakin kita butuh kuasa itu. Makanya pada bagian kedua ini saya katakan sama saudara, kita itu rindu kan saudara, kita seringkali berdoa, minta Tuhan mencurahkan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Itu menjadi doa setiap kita. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam rumah tanggaku. Kemuliaan itu hasil daripada kuasa. Saya baca sampai selesai ya. Kita sering berdoa, minta Tuhan curahkan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Tetapi kita lupa bahwa ternyata kemuliaan dan kuasa Tuhan yang bekerja itu ternyata ada titik pemicunya, ada pentriggernya, ada yang menggerakkannya, ada rahasianya, ada sebuah rahasia kehidupan di mana kuasa Tuhan memang dilepaskan bekerja di seluruh area kehidupan kita. Gagal berubah jadi berhasil, yang tidak punya masa depan dikasih masa depan penuh harapan. Itu pekerjaan kuasa, dan hasil kuasa Tuhan yang dilepaskan bekerja di area kehidupan kita. Hasilnya apa? Kemuliaan Tuhan nyata. Orang bisa lihat. Jadi Tuhan itu ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Ketika Tuhan diagungkan lewat hidup kita yang dipulihkan, diobahkan, saya mau kasih tahu, itu hasil keluar dari kuasa Tuhan yang bekerja dilepaskan dalam hidup kita. Hasil kuasa kemuliaan. Kita butuh kuasa, kita butuh kemuliaan. Tidak ada kuasa, nggak ada kemuliaan, nggak ada kemuliaan, nggak ada kuasa. Kita rindu kan itu terjadi dalam hidup kita. Bukankah ini Bapak Ibu Saudara menjadi doa kita? Terutama saudara yang sedang menghadapi jalan buntu, saudara sedang menghadapi namanya masalah. Saya banyak menerima chatting dari saudara dan saya gumuli dalam doa. Saudara yang terbelit dengan hutang-hutang yang besar, yang hari ini sementara mencoba menjual aset rumah saudara, toko saudara, ruko saudara, karena mungkin suami saudara meninggal. Bahkan ada yang cerita, tidak apa-apa saya cerita ya, karena situasi keadaan suami, mungkin ada situasi, ada kasus tertentu, itu terjadi. Saya berdoa kuasa itu dilepaskan bekerja sama saudara. Hasilnya apa? Kemuliaan Tuhan nyata. Jadi kemuliaan itu hasil pada kuasa yang dilepaskan. Tapi ingat, untuk mengalami kuasa bekerja dalam rumah tangga kita, kuasa bekerja dalam krisis keuangan kita, sampai hutang begitu banyak, dan nanti ketika kuasa bekerja itu akan memulihkan ekonomi. Dan hasilnya apa? Kemuliaan nyata. Sampai kita kagum, luar biasa ya Tuhan. Kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Itu hasil kuasa. Dan saya percaya saudara sedang mengalami itu kuasa. Nah, saya coba menjelaskan sama saudara. Ternyata Wahyu pasal 4 ayat 11 ini membuka rahasia ini, membongkar, menyingkapkan kepada kita pemicunya, pentriggernya rahasia, kuasa bekerja, kemuliaan nyata. Ada rahasianya. Karena 3 kata ini ternyata menggumpal jadi satu. Coba sama-sama kita baca boleh ya? Wahyu pasal 4 ayat 11. Sama-sama kita baca. 2 dan 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yang menarik, di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam New King James atau King James Version, atau dalam terjemahan versi Alkitab bahasa Inggris yang lain, kata Engkau yang layak menerima, ini kita soroti ya, Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris kata puji-pujian itu disalin dengan kata glory, glory and honor and power. Kata puji-pujian disalin dengan kata kemuliaan. Jadi kalau saya baca pakai versi yang lain dikatakan Engkau yang layak menerima glory,
Engkau yang layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa. Rupanya di sorga, perhatikan yang saya ceritakan pendek ini. Rupanya di sorga, semua makhluk sorga, semua penghuni sorga itu selalu menyerukan 3 kata ini. Selalu meneriakkan kata-kata ini, 3 ini kepada Lamb of God, anak domba, kepada Yesus Tuhan kita. 3 kata ini yang diserukan, diteriakan oleh seluruh penghuni makhluk sorgawi setiap hari, setiap saat. Walaupun kita tahu ini kan cuma bahasa kita manusia. Di sorga tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam. Berarti tidak ada hari, tidak ada waktu, abadi kekal. Ini bahasa saya mencoba membuat Anda mengerti. Jadi selalu setiap saat di sorga ada seruan 3 kata ini. Dan menurut saya, kalau saya selidiki Alkitab, saya baca Alkitab, kata ini selalu menyatu, nggak bisa dipisah. Kata ini ternyata di sorga, ini konsep sorga gitu kira-kira. Ini prinsip sorga, 3 kata ini. Dan itu pun kalau dilakukan dalam kehidupan di dunia, ya sistem dunia, ikut cara prinsip sistem sorga, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa, saudara. Prinsip surga ini menggumpal jadi satu. Selalu 3 kata ini diserukan, diteriakan. Kemuliaan, hormat, kuasa. Nah, coba saya tunjukkan sama saudara. Karena kita waktu terbatas, tidak mungkin saya sodorkan nih ayatnya, nih ayatnya, nih ayatnya. Tidak cukup waktu kita. Coba saya tunjukkan satu ayat. Saya coba pengen tunjukkan begini loh, bahwa 3 kata ini atau 2 kata ini selalu menggumpal jadi satu. Kemuliaan, hormat, kuasa. Mari kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 7. Di rumah baca sampai ayat 8. Tapi pagi ini khusus mempersingkat waktu 6 dan 7 saja. Saya baca ya, perhatikan ayat ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas. Katanya, ayat ini menunjukkan, ayat ini ditulis sebetulnya dalam kitab Mazmur. Lalu dikatakan kembali, disalin kembali oleh penulis kitab Ibrani, dicuplik oleh penulis kitab Ibrani. Tapi sesungguhnya tertulis dalam perjanjian lama dalam kitab Mazmur. Bedanya begini, dalam kitab Mazmur kata-katanya ditujukan kepada manusia, tetapi begitu dalam kitab Ibrani berubah, kata-kata ditujukan bagi Allah. Itu maksudnya, saya baca ulang. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas. Nas ini maksudnya dalam kitab Mazmur, dicuplik dalam Ibrani. Katanya, apa kata penulis kitab Ibrani? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Manusia ditujukan kepada Allah. Yang ketujuh, namun engkau Tuhan telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya. Coba bilang sama-sama saya, memahkotainya. Bilang sama-sama saya, mahkota. Ada mahkota dalam hidup orang percaya. Di sini ditulis 2 mahkotanya, apa itu? Yaitu memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat. Tadi saya udah katakan sama saudara, kata ini menggumpal jadi satu. Saya udah ceritakan dari mana datangnya kemuliaan. Tuhan dimuliakan, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Ini semua Tuhan loh yang bekerja, itu kemuliaan tuh. Itu berkat Tuhan, itu kemuliaan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan. Ingat, kemuliaan hasil daripada kuasa. Kalau nggak ada kuasa, tidak ada kemuliaan. Kemuliaan itu Tuhan yang dimuliakan. Ini semua karena Tuhan loh Pak Pendeta. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin saya dipulihkan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin rumah tangga saya kayak begini. Saya diberkati, saya ngalami macam-macam, disembuhkan. Ketika kita berkata ini semua karena Tuhan, itu berarti Anda sedang memuliakan Dia. Kok bisa kita memuliakan Dia? Iya, karena Anda mengalami kuasa Tuhan yang bekerja di area hidupmu, di penyakitmu, di kejatuhanmu, di kegagalanmu, di hutangmu, dan seterusnya. Di kehidupan lamamu jadi baru, sehingga orang memuliakan Tuhan. Tuhan hebat yang ngubah hidupnya. Tuhan dimuliakan, diagungkan. Itu karena hasil kuasanya dilepaskan dalam hidup kita. Makanya saya ulang, ada kemuliaan, pasti ada kuasa. Dan ternyata memang 3 kata ini, ada 2 kata ini menggumpal. Ada kata hormat.
Dari sini kita belajar sesuatu bahwa gini loh saudara ya, kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan dilepaskan dalam rumah tangga kita, kuasa Tuhan bekerja dalam bisnis usaha kita. Kalau Anda mengalami kegagalan, Anda memiliki hutang yang begitu banyak, atau Anda sakit, atau rumah tanggamu sedang mengalami namanya kegoncangan di ambang kehancuran, Anda butuh kuasa itu. Anda butuh kuasa memulihkan, mengubah, memberkati, mengganti dengan kemenangan. Dan ketika kuasa turun, kemuliaannya nyata. Anda menang, Anda diobakan, Anda diberkati, Anda sembuh. Itu kemuliaan nyata hasil daripada kuasa. Dan ternyata kalau setiap kita rindu kuasa Tuhan itu terjadi sama kita, kemuliaannya diberi nyata sama kita, mengalami kemenangan. Ternyata rahasianya adalah Anda harus memiliki yang namanya respect to God. Ini sering saya ajarkan sama saudara, keseringan. Anda harus memiliki namanya rasa hormat. Anda mesti menghidupi rasa hormat akan Tuhan. Sebagaimana kita memahami kuat tentang kuasa dan kemuliaan, sama kuatnya Anda mesti memahami, mengerti tentang rasa hormat. Kalau kita cuma mau kuasa, mau kemuliaan, nggak punya rasa hormat sama Tuhan, Anda nggak pernah bisa ngalami. Sebuah pemulihan akan terjadi kalau punya rasa hormat. Saya berdoa pagi ini sementara saya melepaskan pengajaran firman, di hati kita ada rasa takut akan Tuhan. Kalau kita nggak punya rasa hormat sama Tuhan, jangan ngimpi. Sorry saya katakan, kuasa itu terjadi, kuasa itu bekerja, kemuliaannya nyata, kemenangan tidak ada, pemulihan tidak ada, berkat nggak turun sama saudara. Saudara nggak pernah ngalami namanya pertolongan uluran tangan Tuhan. Kemuliaannya, kuasanya nggak pernah nyata. Kenapa? Anda tidak menghidupi yang namanya rasa hormat akan Tuhan. Saya cuma mau kasih pesan sederhana, message-nya pagi ini, Anda dan saya harus punya rasa hormat. Saya mau kasih tahu, gereja, kalau di dalam gereja itu jemaatnya itu semua punya rasa hormat akan Tuhan, gereja itu kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Kemuliaan Tuhan itu nyata bekerja dalam gereja itu. Kuncinya apa? Gereja itu di dalamnya jemaat itu punya respect to God. Setiap ibadah datang kepada Tuhan, respect, rasa hormatnya tinggi sama Tuhan, takut akan Tuhan ada di gereja itu. Maka kemuliaan hadir, kuasanya bekerja dengan luar biasa. Sederhana. Kalau saya ngomong soal rumah tangga, pekerjaan, sama. Kalau saudara ingin pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu ada kuasa Tuhan bekerja, bisnismu, pekerjaan, kuasamu diberkati Tuhan, kemuliaan nyata, sederhana. Waktu kau bekerja dalam rumah tangga kita punya rasa hormat. Ada bayangkan kalau anggota keluarga kita, suami, istri, anak itu hormat sama Tuhan, saya pastikan rumah tanggamu ada kuasa Tuhan menyertai. Di rumah tangga bekerja kuasa Tuhan. Berarti ada pembelaan, ya, ada jalan keluar, betul. Kemuliaannya selalu nyata, orang bisa lihat. Kemuliaan itu orang bisa lihat, orang bisa tinggikan Tuhan gitu. Saya pernah membaca satu buku sosiologi, studi tentang masyarakat, tentang masyarakat sosial, saudara ya. Saya temukan dalam buku sosiologi yang ditulis itu oleh Yan Purnama, saudara ya. Penulis buku Yan Purnama itu mengatakan bahwa betapa pentingnya masyarakat secara sosiologi, secara sosial itu memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Makanya dalam buku sosiologi yang ditulis oleh Yan Purnama ini, dia menuliskan beberapa kata yang saya tulis kembali. Ini bukan dari saya, ya, saya baca. Jadi saya mesti jujur, ini bukan dari saya baca di buku sosiologi. Ini Yan Purnama katakan, jika masyarakat kehilangan rasa hormat satu dengan yang lain, maka masyarakat itu tidak bisa maju. Bisa masuk akal, cengli banget. Kalau satu kumpulan masyarakat di kota atau di desa, abis ngomong negara masyarakatnya nggak ada rasa hormat satu dengan yang lain, saling fitnah, saling benci, saling dendam, negara itu, masyarakat itu nggak pernah bisa maju. Makanya kalau kita menilai, ya memang masuk akal, pakai logika lah. Negara-negara yang maju, Jepang itu termasuk negara maju, Amerika, Anda lihat negara maju itu selalu
unggul, jauh lebih tinggi rasa hormatnya dibanding dengan negara yang miskin, dibanding negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Jujur saja, ya jujur saja. Negara maju, kalau Anda misalnya naik kereta api train gitu ya di Jepang, itu kan nggak boleh kan teriak-teriak, ngobrol keras pun nggak boleh kan, semuanya diam, rasa hormat sama privasi di sebelah. Atau mungkin Anda pernah ke negara yang mana? Selalu seperti itu. Beda kalau jadi selalu lebih unggul ya negara maju. Kalau di Indonesia negara berkembang, ya orang nyebrang di jalan, orang tua apalagi, kalau nggak teliti toleh kanan, toleh kiri, nggak hati-hati, nyebrang saja, gepeng ditabrak mobil saudara ya. Tapi di luar negeri negara maju lihat, orang tua nyebrang atau siapapun orang nyebrang, itu 50 meter jauh di sana naik mobil udah ngerem sambil kasih kode, silakan jalan. Itu negara maju. Indonesia tidak, negara berkembang, rasa hormatnya masih kurang, nyebrang dah hati-hati gepeng kita ditabrak saudara, iya kan? Kadang-kala kita ke mall, ke tempat umum, ada toilet untuk khusus orang yang difabel, orang yang cacat misalnya, itu orang biasa sehat bisa masuk loh. Itu di luar negeri dianggap gila saudara ya, orang seperti itu, orang tempat untuk cacat kok masuk. Jadi ini betul menurut Dian Purnama, satu negara kalau masyarakatnya rasa hormatnya kurang, bahkan tidak punya rasa hormat satu sama lain, negara itu nggak pernah maju, tetap miskin dan mundur. Negara yang maju selalu lebih tinggi, keunggulan jauh di atas negara miskin berkembang tentang rasa hormat. Karena apa? Ini prinsip sorga. Ini konsepnya sorga. Kalau dilakukan di dunia, kuasa Tuhan turun, kemuliaan nyata, maju tuh negara. Sama dengan rumah tangga kita. Kalau di antara anggota keluarga kita, orang tua, anak, siapapun, emak engkong di rumah kita punya rasa hormat, oh dahsyat saudara ya. Dahsyat, Tuhan bekerja dalam kuasa dan kemuliaannya. Nah, yang saya maksud dalam Alkitab, rasa hormat itu sasarannya ada 5. Saya nggak terangkan satu persatu. Saya hanya kasih wawasan supaya Anda ngerti. Yang saya baca dalam Alkitab, kalau bicara rasa hormat, itu ada 5 ini. Minimal 5 ini. Hormat kepada Tuhan, itu pasti nomor 1. Ya. Lalu pria menghormati wanita, kebalikannya wanita juga menghormati pria, sama. Anak menghormati orang tua, itu di Alkitab. Apalagi anak buah atau karyawan pegawai menghormati pimpinan atau bosnya, itu diatur di Alkitab. Itu namanya rasa hormat. Bisa maju negara, bisa maju rumah tangga kita, termasuk di gereja ini ya. Pria menghormati kata-katanya, jangan asal ngomong. Itu di Alkitab ditulis. Saya tidak terangkan ini sama saudara, nggak cukup waktu, kelebaran waktunya. Tapi saya mau bawa saudara fokus kepada rasa hormat. Saya tunjukkan ini, 1 Petrus pasal 3 itu 15. Ayo sama-sama kita baca ayat ini dengan semangat. 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ada 2 kali kata hormat, ada 1 kali kata hormat, tapi ayat kalimat yang pertama itu menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Lihat, tetapi kuduskanlah Kristus ya di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa yang saya mau coba jelaskan dari ayat ini pada saudara, seringkali kita itu hanya menguduskan Kristus, menghormati Kristus dalam hati kita hanya sebagai juru selamat. Saya pernah sampaikan sama saudara itu pelajaran tentang yang lain berkaitan sama ini, saya angkat kembali. Seringkali kebanyakan kita orang Kristen hanya menghormati Tuhan di hati kita, menguduskan Tuhan di kita, Kristus hanya sebagai juru selamat. Apa sih juru selamat? Tukang penolong, juru masak, tukang masak. Dalam bahasa Indonesia juru itu tukang jurumudi, ya tukang mengendalikan kapal atau mobil, driver, jurumudi. Tukang masak, ya berarti dia tukang koki, tukang masak, juru masak saudara ya. Dan seterusnya, juru tulis berarti tukang tulis. Anda jabarkan lagi. Nah seringkali kita hanya menghormati Tuhan di hati kita hanya sebagai juru selamat. Oh senang kita juru selamat, dia yang menyelamatkan kita, tukang menyelamatkan.
Jatuh, diangkat lagi, tukang menyelamatkan. Gagal, jadi berhasil, tukang menyelamatkan. Sakit jadi sembuh dan seterusnya. Tapi ayat ini mengajar kepada kita, seharusnya kita menguduskan Tuhan di hati kita, menghormati Tuhan di hati kita sebagai Tuhan. Tuhan itu Lord, Tuhan, Kurios. Artinya dia pemilik hidup kita. Dia yang berhak menentukan, memutuskan apapun yang terjadi dalam diri kita. Kita nggak bisa protes. Dia yang punya kita, dia menebus kita, dan seterusnya. Ayat ini mengajar sama kita, biar kita itu tunduk kepada dia. Seringkali kita mulai ngomel-ngomel karena kita nggak terima hadapi masalah. Seringkali kita nggak terima menghadapi situasi yang kita nggak harapkan. Loh, kok ngalami gini? Kan aku sudah setia, kan aku sudah korban. Nggak terima kita. Padahal di balik itu Tuhan punya rencana yang besar. Tapi menunjukkan kita tidak bisa menerima keputusan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ngomelnya kencang, berontak kita sama Tuhan. Itu menunjukkan kita nggak ada rasa hormat akan Tuhan. Kuduskan, hormati Kristus dalam hatimu sebagai Kurios, sebagai Tuhan kita, pemilik kehidupan kita. Saya bawa saudara pada Bilangan dengan cepat. Bilangan pasal 25 ayat 10 sampai 13. Ada seorang pria yang bernama Pinehas. Pinehas itu anaknya Eliasar, cucunya imam besar Harun. Pria ini luar biasa, punya rasa hormat akan Tuhan. Dia itu dikatakan Alkitab, dia itu apa ya, coba membawa orang itu, ayo hormat sama Tuhan. Saya baca saja ya. Dan dia bisa mengcancel murkanya Tuhan atas satu bangsa. Yang semua bilang ada satu orang saja itu dampaknya pada satu bangsa. Bayangkan dalam keluarga, bayangkan dalam gereja. Saya baca ayatnya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eliasar, anak Imam Harun. Eliasar itu anak Imam Harun, berarti Pinehas itu cucunya gitu saudara ya. Saya baca ya. Telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Ini menarik loh. Pinehas ini, pria ini adalah begitu giat membela kehormatan Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Terus sehingga tidaklah dampaknya, impactnya dahsyat. Tidaklah ku habisi orang Israel dalam cemburuku, dalam marahku, kata Tuhan. Sebab itu ku katakan sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Yang saya mau terangkan, ada banyak berkat rohani, tapi satu penting yang saya terangkan sama saudara. Satu orang saja dampaknya atas lingkungan bangsanya. Satu orang pria yang giat membela kehormatan Tuhan. Kemana-mana dia bawa kehormatan Tuhan. Orang begini orang keren loh, top. Kalau Anda dalam hatimu punya takut akan Tuhan, hatimu punya rasa hormat akan Tuhan, kemana-mana kau bawa kuasa Tuhan. Kemana-mana hadirat Allah menyertai saudara. Engkau bawa hadirat Allah, engkau bawa kuasa Allah, kemuliaan Allah nyata sama saudara. Kemanapun Anda melangkah, itu loh maksud saya. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda tinggal, Anda bawa kuasa, Anda bawa hadirat Allah. Dampaknya kemuliaan sama lingkungan. Dia kalau bekerja di satu perusahaan itu diberkati karena satu pria ini. Kalau di rumah tangga kita bayangkan, kalau semua bukan satu orang, kalau semua suami iya, istri iya, anak-anak juga oke, semuanya takut akan Allah. Anda bisa bayangkan dampak keluarga saudara, hadiratnya, kuasanya, kemuliaannya dahsyat. Ini Tuhan mau habisi bangsa Israel. Tuhan murka. Lagi-lagi penyembahan berhala gitu loh. Tapi hanya karena satu orang yang giat membela kehormatan Tuhan, Allah cancel murkanya. Allah batalkan murkanya. Gak jadi marah Tuhan. Karena satu orang yang menjaga kehormatan Tuhan. Saya berharap Anda dapat tangkap dengan roh saudara. Oh, betapa pentingnya rasa hormat. Kemuliaan, kuasa itu harus menghidupi rasa hormat, baru itu turun sama kita. Ada gak? Itu namanya kuasa itu macet. Kuasa itu kita lihat, seringkali kita lihat orang Kristen, kita itu ada kuasa Tuhan. Sejak Anda jadi orang Kristen, saya kasih tahu, sejak Anda percaya pada Yesus,
Anda punya kuasa. Kuasa diberi kepada saudara tinggal dalam hidup kita lewat Roh Kudusnya. Bicara Roh Kudus, bicara kuasa. Itu cap kita, itu meterai kita milik Tuhan. Roh Kudus itu kuasa diberi pada kita. Masalahnya kuasanya teraktivasi, aktif atau pasif. Kuasanya macet atau mengalir bekerja. Kenapa macet? Anda gak punya rasa hormat. Ada kuasa tapi gak bekerja. Ada kuasa besar tapi gak bikin apa-apa itu kuasa dalam hidup kita. Cuman pasif, diam itu kuasa. Kenapa kok diam? Kenapa kuasa gak bekerja itu power? Kenapa gak mengalir? Anda tidak menghidupi rasa hormat akan Tuhan. Hidup kita harus punya yang namanya respect to God. Ketika kita respect, hormat sama Tuhan, kemanapun kita pergi, Anda bawa kuasa. Haleluya. Kemanapun Anda pergi, Anda akan mengalami kemuliaan karena Anda punya respect to God. Saya mau coba terangkan satu ayat lagi sama saudara. Di dalam Bilangan pasal di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Kalau tadi murkanya itu batal, di cancel karena ada orang yang hormat sama Tuhan. Kita lihat di sini. Ini zamannya Imam Eli. Ini janji Tuhan dibatalkan sama Tuhan. Oh, ini menarik loh. Kita itu hidup dalam perjanjian Tuhan. Anda hari ini diberkati, rumah tanggamu sejahtera, engkau semuanya baik, engkau sakit sembuh. Itu karena Anda mengimani janji Tuhan yang difirmankan Tuhan Anda lakukan. Bentuk hormat menguduskan Tuhan dalam hati kita, berarti kita mendengarkan perkataannya, melakukannya. Itu namanya hormat menguduskan Tuhan dalam hati kita. Apa yang dikatakan nurut, seperti papa mama ngomong sama anak, nyo kesini kamu nyo, pergi ke sana ya. Iya pak, iya mah, nurut. Itu anak yang hormat sama papa mama. Kalau dia suka bantah, rasa hormatnya kurang. Seperti itulah Anda dengan Tuhan. Saya baca saja dengan cepat. Sebab itu 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tuhan janji sama Imam Eli. Tetapi sekarang, tadinya kaum keluarganya hidup selamanya, keturunannya imam semua yang dipakai Tuhan. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Batal, gak jadi. Sebab siapa, ini penting saudara ya, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Haleluya. Katakan amin. Hormati Tuhan, saudara akan dihormati Tuhan. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi kalau ada mau ditinggikan sama Tuhan, dimuliakan Tuhan, hormati Tuhan. Janji Tuhan gak berlaku buat kita. Janji Tuhan batal. Kapan dibatalkan? Ketika kita tidak punya rasa hormat akan Tuhan. Ternyata respect to God itu bisa membuat kita mengalami semua janji Tuhan. Menarik loh. Janji Tuhan tidak digenapi, semuanya digenapi. Apa yang dikatakan firman terjadi, yang dijanjikan terjadi. Kuncinya apa? Respect to God. Kalau kita gak respect, aku menghormati orang yang menghormati aku. Yang tidak menghormati dihina, dipandang rendah. Mari belajar menghormati Tuhan. Ayat yang terakhir, lalu kita akan berdoa. Maleakhi pasal 2 ayat yang kedua. Ayo kita kunci dengan ayat ini, sama-sama kita membacanya saudara. Maleakhi 2 ayat 2, 1, 2, dan 3. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Ayat ini kalau dibaca versi bahasa Indonesia horor, mengerikan. Terjemahan bahasa Inggris, terjemahan yang lain itu menahan. Kata kutuk itu menahan. Berkatnya ditahan sama Tuhan. Gitu ya. Orang yang tidak menghormati nama Tuhan, seenaknya saja panggil nama Tuhan, tidak hormat sama Tuhan, itu berkat ditahan sama Tuhan. Jadi Anda mengerti hari ini kenapa hidup kekristenan kita, bisnis kita, kerjaan kita jauh dari rezeki. Omsetnya turun terus. Tuhan menahan berkat, ditahan berkatnya. Mau turun ditahan.
Itu bahasa Indonesia kutuk. Bahasa yang lain menahan berkat. Kenapa berkat kita ditahan? Maafkan kata-kata saya, Anda tidak menghormati Tuhan. Jadi setiap kali kita nggak hormat sama Tuhan, dengan tingkah laku kita, ya, dengan sikap kita kepada Tuhan, kepada orang lain, dengar baik, itu berkat kita ditahan. Nggak ada berkat, ditahan berarti nggak ada berkat yang turun sama kita. Ditahan kok, cuannya nggak ada, rezekinya nggak ada, untungnya nggak ada, gagal terus kerja. Bahasanya Indonesia kutuk. Makanya seringkali hamba Tuhan berkata, ini kerja ini gagal, dikasih modal papanya gagal lagi, kasih modal sama engkunya omnya gagal lagi. Ini kerja apapun gagal. Kenapa? Ada Tuhan yang menahan berkat. Bahasa Alkitab Indonesia kutuk, bukan berkat yang turun, kutuk itu ditahan berkatnya. Saya berdoa pagi ini, tidak ada yang menahan berkat itu, tapi berkat Tuhan tercurah dari sorga memberkati saudara. Kuncinya apa? Ngalami kuasa kemuliaan berkat. Respect to God, miliki rasa hormat akan Tuhan, termasuk dalam ibadah pagi ini. Kalau kau menghadap Tuhan, datang mendengar firman Allah dengan rasa hormat akan Tuhan, wah itu keren. Itu akan mendatangkan berkat. Janji-janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Kuasanya bekerja dalam hidup kita, kemuliaannya nyata atas kehidupan kita.